bagaimana jika kita akuisisi saja seperti pengalaman yang sebelumnya? Seberapa besar peluang kita dapat mengakuisisi perusahaan tersebut? Kelihatannya sih cukup besar, Bu, karena dalam masa pandemi ini mereka akan kesulitan untuk bangkit seperti sedia kala. Misal kita mau mengakuisisi, apakah bisa untung? Kalau itu sih saya kurang paham. Bagaimana kalau kita diskusikan dulu ke Bu Direktur? Ini sih, Bu. Ya, ada apa? Silakan duduk. Begini, Bu, kedatangan kita ke sini untuk menginformasikan bahwa PT Procis saat ini sedang mengalami penurunan. Nah, jadi kita ada ide kalau bagaimana kita mengakuisisi PT Procis tersebut, karena kemungkinan kita ada peluang besar untuk mengakuisisi PT tersebut. Bagaimana dengan perusahaan kita? Kita kan juga terdampak COVID itu sendiri. Apakah kita masih bisa untuk mengakuisisi perusahaan tersebut? Kalau kita lihat track record perusahaan Procis ada prospek setelah COVID, keadaan akan normal kembali. Jadi kita manfaatkan saja situasi saat ini. Track record itu tuh dilihat dari segi mana? Kalau misalnya menurut kalian yang sudah memahami informasi terkait itu semua. Dari penjualannya sih, Bu, dan peminat masyarakat terhadap produk PT Procis tersebut Itu masih bisa, mereka masih daya saingnya, istilahnya Procis masih menguasai pasar untuk selama dalam pandemi ini. Kalau misalnya setelah new normal atau apa, kira-kira menurut kalian sudah berpikir positif untuk mengakuisisi tersebut dan akan ada keuntungan di pihak kita sendiri? menurut saya dari segi pasar sih masih banyak peminatnya ya, Bu, untuk dari produk Procis tersebut. Jadi menurut saya itu masih bisa sih, Bu, untuk bangkit lagi setelah pandemi ini selesai. Oke, berarti kalau memang seperti itu, seperti pengalaman kita sebelumnya untuk mengakuisisi perusahaan Procis ini, nanti saya yang akan menghubungi dari pihak Procis itu sendiri. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Masuk. Permisi. Iya. Oh, Joko. Silahkan duduk. Baik, Bu. Gimana nih? Bu, perusahaan sekarang ini kan omsetnya lagi menurun. Kemudian stok barang di gudang lagi menumpuk. Dan juga kondisi ekonomi saat ini karena pandemi ini. Selain itu, kita juga belum tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Jadi gimana solusinya untuk perusahaan tetap jalan seperti biasanya? Sebentar, saya ambil dulu. Boleh saya minta data kamu stok opnam dan stok lain-lain itu yang kamu sampaikan? Bisa, Bu, di laptop ada. Tolong sekarang saya lagi ambil. Baik, Bu. Mana Jo? Ini, Bu, datanya bisa dilihat. Ini bulan kemarin datanya omsetnya menurun. Terus gimana ini solusinya? Boleh saya minta tolong ambilkan kacamata itu? Baik, Bu. Sudah enak-enaknya nonton album kenangan malah kamu kesini. Gimana ya caranya biar bisa membalikkan kondisi? Andai aja Doraemon, nanti aku suruh buat balikin kondisi. Kok seperti ini terus aku suruh gimana ini? Aduh, ayah, pusing sama. Sabar.
ya? Ya, halo, selamat siang. Gimana, Bu? Oke, siap. Baik-baik, Bu. Hari ini bisa saya free. Oke, ya. Terima kasih. Gimana kabarnya? Ya, seperti biasa. Silakan duduk. Dengar-dengar kok ini ada kabar saya perusahaanmu mengalami persoalan. Ya, seperti ini lah. Karena ini COVID juga atau gimana? Mungkin bisa jadi COVID. Kami mengalami banyak sekali penurunan omset. Saya sampai pusing sama tadi karyawan saya itu saya suruh gimana caranya, belum ketemu solusinya. Sama sih, cuman kan nggak begitu terlalu, nggak sampai mengalami kendala seperti itu. Kalau misalnya saya punya ide, gimana kalau kita kerjasama? Bagus itu. Kalau misalnya itu ini sekedar pembicaraan awal dulu, Ya. kita istilahnya saya akuisisi, gimana menurut ide? Untuk keuntungannya sendiri yang didapat dari perusahaan kami itu berapa persen? Kalau saya mengajukan sih untuk perusahaan kami 60, Anda 40, bagaimana? Kalau 60 banding 40 itu saya rasa cukup berat bagi saya. Nah, kan dari kondisi seperti ini, apalagi kita ke depan belum tahu pasti perusahaan Bu Dewi akan mengalami peningkatan atau bagaimana. Jadi saya juga sekedar spekulasi dan menawarkan bantuan kepada Anda untuk apa perusahaan Anda bisa tetap eksis dan berjalan kembali. Kalau 50-50 50-50 saya rasa saya tidak berani karena saya mengambil risiko yang sangat tinggi di situ. Kembali seperti yang saya cerita di awal, karena saya belum tahu pasti bahwa perusahaan Bu Dewi bisa untuk kembali normal mungkin. terus ini tawaran saya. Berapa? Kalau kita sama enaknya aja, misal jadi dari pihak ibu juga nggak terlalu ke bawah, saya juga nggak terlalu setara. Kalau menurut saya cuma 55-45 seperti itu. Gimana? Apakah Anda setuju? Untuk keberlangsungan perusahaan ibu sendiri, karena memang akhir-akhir ini banyak perusahaan yang mengalami seperti itu. Berarti perusahaan Garuda Food 55% dan perusahaan kami 45% ya. Betul sekali. Oke deh. Tapi nanti perjanjiannya menyusul bagaimana? Ini sekedar pembicaraan kita. Bagaimana kalau kita adakan lagi perjanjian 1 minggu ke depan, mungkin bulan Boleh. Oktober. Boleh, nanti kita bisa bekerja sama dan menandatangani perjanjian tersebut. Oke, nanti saya akan coba komunikasikan dulu terhadap teman saya untuk menginformasikan mengenai akuisisi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Melalui ilustrasi latar belakang dan proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, maka dapat kita analisis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber kekuatan berdasarkan hubungan, di mana saling ketergantungan kedua belah pihak, di mana saling membutuhkan satu sama lain. Pihak Mulia Bugaraya membutuhkan untuk diakuisisi dan pihak Garuda Food
untuk mengembangkan dan memperluas jaringan usaha serta memperkuat posisi bisnis Garuda Food dalam industri makanan dan minuman kemasan. Kemudian yang kedua, sumber kekuatan informasi. Pihak Garuda Food meyakinkan pihak berdasarkan perolehan informasi. Kemudian yang ketiga, sumber kekuatan pengalaman, di mana pihak Garuda Food berani mengakuisisi Procis karena berdasarkan keunikan dan informasi lebih dalam mengenai sebuah subjek.